Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktavia Rahmadana. Di sini saya akan menjelaskan pentingnya negosiasi dalam dunia bisnis. Nah, negosiasi dalam keterampilan dalam dunia bisnis modern, kemampuan mengenali, mengelola, dan mengendalikan emosi diri serta pihak lain menjadi kunci kesuksesan bernegosiasi. Negosiasi bukan hanya tentang tawar-menawar, tetapi merupakan proses komunikasi, lalu ada strategis untuk mencapai kesepakatan yang menguntungkan semua pihak yang terkait. Lalu ada manfaat negosiasi. Pertama, ada menyelesaikan konflik kepentingan. Kedua, membangun hubungan bisnis dalam jangka panjang. Ketiga, mencapai solusi win-win. Keempat, meningkatkan efisiensi transaksi bisnis. Nah, lalu di slide kedua ini ada arti negosiasi. Arti negosiasi perspektif para ahli. Yang pertama dari Leywacki, Berry, and Saunders, negosiasi adalah proses di mana atau lebih pihak berusaha menjelaskan kepentingan mereka yang saling bertentangan. Lalu kedua ada Bogle. Bogle itu negosiasi adalah cara menemukan keputusan yang disepakati kedua belah pihak dan persetujuan tentang yang akan dilakukan di masa depan. Lalu ada Oliver, negosiasi adalah transaksi di mana kedua belah pihak memiliki hak atas hasil akhirnya. Lalu inti dari negosiasi adalah pertemuan antara pihak dengan kepentingan berbeda untuk mencapai kesepakatan yang dapat dicerna bersama. Nah, proses ini melibatkan komunikasi, kompromi, dan kolaborasi untuk menemukan solusi yang menguntungkan. Perkenalkan, saya Sherly Margareta. Saya akan membacakan tentang karakteristik negosiasi. Yang pertama, ada dua pihak atau lebih. Negosiasi melibatkan minimal dua pihak yang memiliki kepentingan untuk berinteraksi. Yang kedua, ada konflik kebutuhan dan keinginan. Terdapat perbedaan atau pertentangan kebutuhan antara pihak-pihak yang terlibat. Yang ketiga, bernegosiasi dengan pilihan. Para pihak memiliki opsi dan alternatif dalam mencapai kesepakatan. Keempat, proses memberikan dan menerima. Negosiator mengharapkan adanya pertukaran dan kompromi dari kedua belah pihak. Yang kelima adalah mencari penyelesaian daripada konflik terbuka. Para pihak lebih memiliki solusi damai dibandingkan pertarungan atau konfrontasi. Yang keenam, mengolah faktor terlihat dan tidak terlihat. Negosiasi sukses melibatkan pengolahan aspek yang tampak maupun tersembunyi. Selanjutnya ada situasi negosiasi dalam organisasi. Yang pertama, manajer dan bawahan. Negosiasi terjadi dalam menentukan deadline proyek, target, kinerja, atau pembagian tugas. Contohnya, manajer bernegosiasi dengan bawahan tentang tanggal penyelesaian proyek yang realistis. Yang kedua, dalam kelompok, anggota kelompok bernegosiasi untuk membuat keputusan bersama, mengenal strategi, solusi masalah, atau pembagian peran dalam tim. Yang kedua, antar departemen pembelian bernegosiasi dengan pemasok tentang harga, kualitas produk, atau jadwal pengiriman untuk memenuhi kebutuhan organisasi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hidayat. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas untuk slide tahap-tahap dalam proses negosiasi. Pada tahap pertama kita masuk ke fase preparation. Di sini kita mempersiapkan semua hal yang dibutuhkan sebelum negosiasi dimulai. Mulai dari memahami tujuan kita, mengumpulkan informasi sampai memetakan kemungkinan tantangan. Semakin matang persiapan kita, semakin besar peluang negosiasi berjalan dengan lancar. Lalu selanjutnya kita mengembangkan strategi. Tahap ini berfokus pada menentukan pendekatan apa yang paling tepat kita gunakan. Apakah kita ingin bersikap lebih persuasif, lebih kolaboratif, atau justru tegas. Di sini pula kita menentukan taktik agar pesan
kita bisa diterima dengan baik oleh pihak lain. Lalu pada tahap getting start, negosiasi mulai dibuka, kita memulai komunikasi dan berusaha membangun report atau hubungan baik dengan lawan bicara. Kesan awal sangat penting. Di tahap ini kita menciptakan suasana nyaman agar proses negosiasi bisa berjalan dengan terbuka dan produktif. Lalu ini adalah inti dari negosiasi, yaitu bargaining. Di fase ini terjadi pertukaran penawaran, diskusi, dan tawar-menawar untuk menentukan titik temu. Kita mencoba memahami kebutuhan kedua belah pihak, mencari solusi yang saling menguntungkan. Fokusnya bukan hanya pada harga atau nilai, tapi juga pada win-win solution. Lalu tahap terakhir adalah closing. Setelah melalui proses diskusi dan pertukaran pendapat, kita mengarahkan pembicaraan menuju kesepakatan yang final. Di sini kita memastikan semua pihak memahami dan menyetujui hasilnya, lalu menutup negosiasi dengan profesional dan positif. Setelah kita memahami gambaran umum tentang tahapan proses negosiasi, sekarang kita masuk ke versi yang lebih detail. Menurut Greenhawk, model ini membantu kita melihat bagaimana negosiasi berjalan secara lebih spesifik, langkah demi langkah. Pertama, kita mulai dari persiapan. Di tahap ini kita menentukan tujuan yang ingin dicapai, sekaligus memikirkan bagaimana cara terbaik untuk bekerja sama dengan pihak lain. Ini adalah fondasi utama sebelum masuk ke proses negosiasi yang sebenarnya. Setelah tujuan jelas, kita berpindah ke tahap pengembangan hubungan. Di sini kita berusaha memahami pihak lain, mencari persamaan, perbedaan, dan membangun komitmen awal. Tahap ini penting agar suasana negosiasi lebih terbuka dan saling terpercaya. Lalu selanjutnya kita masuk ke proses pengumpulan informasi. Kita mempelajari masalah, memahami isi perjanjian, dan mempertimbangkan kemungkinan-kemungkinan apabila kesepakatan tidak tercapai. Informasi di tahap ini akan sangat menentukan posisi kita nanti. Setelah informasi terkumpul, kita mulai menggunakannya. Kita menciptakan posisi yang kita inginkan, sekaligus menawarkan solusi yang bisa memaksimalkan kebutuhan kedua belah pihak. Inilah titik di mana strategi benar-benar mulai dimainkan. Berikutnya kita masuk ke tahap penawaran. Ini adalah proses awal menentukan posisi, memberikan penawaran pertama hingga mencapai penawaran dalam rentang yang lebih realistis. Di sini keterampilan tawar-menawar benar-benar diuji. Ketika kedua belah pihak mulai menemukan titik temu, kita memasuki penutupan penawaran. Fokus utama tahap ini adalah menghasilkan komitmen terhadap kesepakatan yang telah dicapai. Kita memastikan semuanya jelas dan disepakati bersama. Dan terakhir, implementasi perjanjian. Di sini kita menentukan siapa melakukan apa, serta bagaimana kesepakatan dituangkan dalam kontrak. Tahap ini memastikan negosiasi tidak hanya selesai di kata-kata, tetapi benar-benar berjalan dengan tindakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Pandini dari kelas 05 Sake 07 kelompok 5. Di sini saya akan membahas materi tentang teknik negosiasi. Submaterinya yaitu tentang memahami perselisihan dan konflik. Sumber konflik. Konflik dimotivasi oleh perbedaan karakteristik individu dalam interaksi, termasuk karakteristik fisik, kecerdasan, pengetahuan, adat istiadat, dan kepercayaan. Konflik adalah situasi normal di semua masyarakat. Tidak ada komunitas yang tidak pernah mengalami konflik antara anggota atau dengan kelompok lain.
Kemudian ada pentingnya pengendalian konflik. Yang pertama, konflik yang terkendali akan menghasilkan integrasi. Integrasi yang tidak sempurna dapat menimbulkan konflik baru. Negosiasi adalah cara efektif menyelesaikan konflik dan yang terakhir mencapai titik tengah untuk mengatur situasi. Kemudian pluralisme adalah realitas kehidupan. Gesekan, perselisihan, dan konflik adalah bagian penting dari kehidupan bersama, termasuk dalam manajemen dan kepemimpinan organisasi. Kemudian kita lanjut ke slide selanjutnya, yaitu tipe negosiator dalam menghadapi konflik. Yang pertama ada negosiator bingung. Nah, negosiator bingung ini cara kita untuk menghadapinya, yang pertama gunakan gambar untuk menjelaskan masalah rumit. Kemudian tulis proposal dengan kalimat yang pendek dan jelas, lalu ikuti jadwal langkah demi langkah, dan libatkan pihak ketiga untuk perspektif lain. Yang kedua ada negosiator ragu. Nah, caranya kita untuk menghadapinya, yang pertama adalah lanjutkan perlahan dan teratur, kemudian ulangi poin utama jika perlu, kemudian berikan waktu untuk konsultasi dengan tim, dan yang terakhir adalah sampaikan poin dengan cara lebih tenang. Kemudian yang ketiga adalah negosiator agresif. Cara kita menanganinya, yang pertama ulangi fakta dengan tetap tenang, kemudian hindari perang mulut, kemudian tekankan intimidasi tidak dapat diterima, yang terakhir itu usulkan penundaan hingga emosi mereda. Nah, yang keempat adalah negosiator emosional. Cara kita menghadapinya, yang pertama jangan menyebutkan motif atau integritas, kemudian hindari respon emosional, lalu tunggu dengan tenang sebelum merespon, dan yang terakhir adalah tanggapi dengan pertanyaan rasional. Terima kasih. Baik, selanjutnya yaitu ada 4 kuadran penyelesaian konflik. Yang pertama ada kalah-kalah, di mana ini lebih menghindari konflik dan mengabaikan masalah. Biasanya hanya untuk konflik kecil yang sifatnya tidak terlalu signifikan atau tidak sebanding dengan masalahnya. Yang kedua ada menang kalah, ini biasanya menggunakan kekuatan untuk mendapatkan kemenangan. Hal ini dapat menciptakan lingkungan persaingan dan ketidaknyamanan bagi pihak yang kalah. Yang ketiga ada kalah menang, ini seperti menyerah atau mengakomodasi kepentingan pihak lain untuk mengurangi ketegangan dan menciptakan perdamaian. Yang terakhir ada menang-menang, yaitu menciptakan solusi melalui konsensus yang mengakomodasi semua pihak dan membangun hubungan jangka panjang yang kuat. Wabarakatuh. Saya Dina Permana Putra dari kelompok 5 ingin menjelaskan tentang strategi dan taktik negosiasi. Yang pertama ada strategi distributif. Dengan pola menang kalah, pihak mencari keuntungan sendiri. Taktiknya yang pertama perkirakan titik tujuan pihak lain. Yang kedua kelola kesan tentang posisi kita. Yang ketiga modifikasi persepsi pihak lain. Dan yang keempat manfaatkan tekanan waktu. Dan yang kedua ada strategi integratif dengan pola menang-menang. Solusinya saling menguntungkan. Taktiknya yang pertama jelaskan kepentingan masing-masing. Yang kedua dengarkan aktif untuk memahami. Yang ketiga temukan opsi yang diminati bersama. Dan yang keempat ciptakan nilai tambah untuk semua pihak. Dan yang terakhir ada taktik strategi akomodatif. Yang pertama dengan pola menyerah, mengalah untuk kepentingan jangka panjang. Taktiknya yang pertama prioritaskan hubungan jangka panjang. Yang kedua berikan konsensus strategis. Yang ketiga bangun goodwill untuk masa depan. Dan yang terakhir hindari konflik yang tidak perlu. Strategi adalah rencana untuk menyeluruh mencapai tujuan negosiasi, sementara taktik adalah langkah-langkah spesifik yang digunakan untuk menjalankan strategi tersebut. Pilihan strategi dan taktik harus disesuaikan dengan tujuan dan karakteristik pihak yang terlibat. Saya akan menjelaskan tentang kesimpulan sukses negosiasi. Yang pertama, filosofi win-win, ciptakan solusi yang menguntungkan semua pihak untuk membangun hubungan jangka panjang yang berkelanjutan. Yang kedua, komunikasi efektif, dengarkan aktif, pahami kepentingan pihak lain, dan kelola emosi baik
selama proses negosiasi. Yang ketiga, strategi tepat. Pilih strategi dan taktik yang sesuai dengan situasi, tujuan, dan karakteristik pihak yang terlibat. Dan yang terakhir, ada persiapan matang. Lakukan persiapan menyeluruh, kumpulkan informasi dan rencanakan pendekatan sebelum memulai negosiasi. Negosiasi yang sukses bukan tentang mengalahkan pihak lain, tetapi menemukan solusi yang membuat semua pihak merasa menang dan berkomitmen untuk melaksanakan kesepakatan. Sekian, terima kasih.